Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Tentunya pertama-tama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga berbagai aktivitas yang kita masih bisa melakukan sampai dengan hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik sekalian, kita hari ini akan mencoba melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu kaitan antara perencanaan dan penganggaran. Atau dalam hal ini, mengapa kita mesti memahami antara perencanaan dan penganggaran itu sendiri. Karena tentunya di balik perencanaan pasti ada anggaran. Kalau ada perencanaan dan tidak ada anggaran, maka perencanaan kemungkinan besar 100% gagal karena hampir setiap dari rencana itu membutuhkan yang namanya anggaran. Nah, bagaimana mencapai sebuah perencanaan, bagaimana proses perencanaan, bagaimana proses penganggaran, dan bagaimana penganggaran dan saya ulangi, bagaimana perencanaan dan penganggaran itu sendiri di dalam mata kuliah kita. Nah, adik-adik sekalian, tentunya hari ini pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9. Ada beberapa pertemuan lagi ke depan. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang telah disampaikan sebelumnya. Oke adik-adik sekalian, ini adalah yang akan saya presentasikan hari ini. Oke, adik-adik, hari ini saya membahas tentang perencanaan dan penganggaran. Jadi kaitan perencanaan dan penganggaran. Sumber materi ini dari materi-materi Bappenas, kemudian dikelola dan dikembangkan. Nah, dalam penganggaran dan perencanaan ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua perlunya sinergi perencanaan dan penganggaran, kemudian yang ketiga benchmarking sistem perencanaan dan penganggaran, kemudian yang keempat sinergi perencanaan dan penganggaran, kemudian yang kelima pendapat ahli. Jadi kelima tersebut akan kita bahas. Mungkin kalau misalnya waktu tidak cukup, maka kita akan membahas dalam 2 pertemuan karena ini cukup panjang pembahasannya. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama, dalam penganggaran dan perencanaan itu, yang pertama dibahas adalah pada pendahuluan. Di mana pada pendahuluan itu dikatakan bahwa perencanaan itu merupakan untuk menjaga kesinambungan. Kemudian Indonesia membutuhkan perencanaan. Nah, mengapa kita membutuhkan perencanaan? Kebutuhan perencanaan ini tentunya dibutuhkan agar Indonesia tetap bisa berkesinambungan atau dalam hal ini berkelanjutan, bahwa proses-proses yang ada di Indonesia itu tidak berhenti. Maka dari itu, dari waktu ke waktu kita membutuhkan perencanaan agar Indonesia bisa tetap menjadi sebuah negara Indonesia yang memiliki perekonomian yang baik, politik yang baik, dan menjaga NKRI itu sendiri. Karena bisa jadi kalau misalnya kita tidak punya perencanaan, maka Indonesia bisa bubar. Karena mungkin dari waktu ke waktu kita keteteran dalam hal membuat mau dibawa kemana Indonesia ini, sehingga dengan demikian kalau tidak punya perencanaan, sekali lagi saya bisa katakan Indonesia bisa bubar. Maka dari itu kita berharap maka dari perencanaan tersebut kita bisa memahami, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk Indonesia ke depan. Ya, adik-adik sekalian, jadi di sini latar belakangnya adalah untuk menjaga kesinambungan. Mengapa penganggaran dan perencanaan itu penting. Kemudian yang kedua, Indonesia butuh perencanaan. Kemudian dalam perencanaan ada namanya kewenangannya pusat dan ada kewenangannya daerah. Nah, yang pertama kita bahas adalah amanat Undang-Undang 1945.
Nah, dalam Undang-Undang 1945 bahwa dikatakan pertama adalah sistem perekonomian nasional itu berorientasi pada kemakmuran masyarakat atau kemakmuran rakyat yang memerlukan perencanaan yang integratif atau dalam hal ini anggaran, fokus dan konsisten pada pencapaian tujuan pembangunan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat adik-adik sekalian bahwa dalam proses perencanaan tujuan kita adalah untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Jadi rakyat menjadi fokus. Jadi rakyat adalah sentranya atau rakyat adalah sesuatu yang harus didahulukan, bukan para pejabat, tapi rakyat secara umum. Jadi tetapi memerlukan perencanaan yang integratif dengan anggaran. Ada integrasi perencanaan dengan anggaran, fokus dan konsisten pada tujuan pencapaian pembangunan. Menurut pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun berdasar sebagai usaha bersama berdasar pada atas asas kekeluargaan. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam hal ini ada kita bisa lihat ada rendah penting bagi negara. Ini penting bagi negara adalah model seperti ini ke atas, kemudian ini untuk mengasah hidup orang banyak. Jadi kalau dibentuk kurvanya modelnya seperti ini. Nah, yang pertama yang kita harus lihat adalah inilah yang menjadi semua dalam sistem Indonesia, dalam sebuah perekonomian Indonesia adalah disusun sebagai usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan. Jadi perekonomian itu difokuskan untuk berdasar pada asas kekeluargaan. Jadi sebenarnya kalau ada ketimpangan yang begitu besar, maka itu boleh dikatakan bahwa itu menyimpan dari perekonomian. Makanya tujuan perekonomian kita adalah bagaimana menciptakan atau dalam ini bagaimana mengurangi ketimpangan wilayah itu sendiri. Atau dalam hal yang lain adalah bagaimana mengurangi ketimpangan pendapatan dan melaksanakan pemerataan pendapatan. Nah, untuk mencapai perekonomian ini berdasarkan pada asas kekeluargaan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi berkelanjutan untuk menjamin hal ini. Fokus utama dalam hal ini adalah kita lihat pasal 33 ayat 2 penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi fokus utama pemerintah yang dibiayai oleh APBN itu adalah untuk pencapaian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi itu fokusnya pemerintah. Dia tidak berpikir pada individu-individu. Untuk mencapai hasil optimal memerlukan sinergi perencanaan dan penganggaran. Dalam hal ini semua keseluruhannya. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang ketiga, pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi inilah yang menjadi acuan kita di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Karena kita mau bahwa Indonesia itu masih menjadi negara yang berumur panjang. Nah, untuk menjamin negara yang berumur panjang itu adalah betul-betul apa yang dimiliki Indonesia, kekayaan yang ada di Indonesia itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kemakmuran negara lain atau kemakmuran warga negara yang lain. Itu harapannya adik-adik sekalian adalah sekali lagi harapannya adalah pembangunan itu atau proses dalam pengelolaan negara itu berfokus pada menguasai untuk hajat hidup orang banyak dan hal yang penting bagi negara. Jadi kalau misalnya rakyatnya sudah diperbaiki, rakyatnya sudah diperlakukan adil, maka rakyatnya akan sepenuh hati untuk mendukung negara melakukan apapun. Tetapi ketika rakyatnya dipinggirkan, maka mungkin masyarakat akan menjadi kritis terhadap pemerintah karena ketidakadilan yang dia alami. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 ini diharapkan atau dalam ini
hal yang ideal adalah bagaimana pencapaian keadilan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, tidak membeda-bedakan, tidak dalam melihat siapa dia, tapi untuk secara umum. Selanjutnya kita lanjut pada kewenangan. Nah, dalam hal ini kita lihat adik-adik sekalian, dalam proses perencanaan dalam konteks Indonesia ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, dan ada pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, semua itu diberikan kewenangan di dalam mengelola, atau dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana kewenangan dalam penganggaran. Nah, seperti ini pembagian kewenangan. Jadi pertama, ini adalah keterkaitan pembangunan, dalam hal ini pembangunan tingkat pusat, maka intervensi pemerintah kabupaten kota itu kecil, dan intervensi kabupaten provinsi itu juga kecil. Jadi yang punya domain pusat adalah pusat itu sendiri. Jadi di dalam hal ini kewenangan pusat untuk membangun pusat ya di sini. Nah, selanjutnya di provinsi. Di provinsi, kewenangan provinsi juga provinsi begitu besar, sama dengan kewenangan misalnya kewenangan pusat. Kewenangan provinsi ini intervensinya kewenangan pusat itu kecil, dan intervensinya kewenangan kabupaten kota juga kecil. Hal yang sama terjadi pada pemerintah kabupaten kota dalam mengelola pembangunan dalam tingkat kabupaten kota, baik perencanaan dan penganggaran. Kabupaten kota memiliki proporsi yang begitu besar untuk merencanakan dan menganggarkan pembangunan yang ada di daerah kabupaten kota tersebut. Bagaimana jika program pembangunan pemerintah pusat berada di kabupaten kota? Maka program ini tentunya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota, tetapi dalam hal ini ada domain masing-masing, ada penganggaran masing-masing. Jika itu adalah misalnya jalan pemerintah kota, maka yang membiayai secara penuh adalah pemerintah kota. Namun jika jalan itu adalah jalan nasional, maka yang membiayai adalah negara. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Ada lingkungan strategis. Nah, di lingkungan strategis ini ada yang pertama adalah ada lingkungan eksternal, internal. Nah, dalam hal ini, dalam perubahan lingkungan strategis, yang pertama adalah kita harus melihat dalam proses perencanaan pembangunan terintegrasi tersebut adalah pertama, kita tahu bahwa negara Indonesia itu juga mengikuti perkembangan dunia. Nah, ada globalisasi, ada regionalisasi, ada AFTA, ada ASEAN, ada APEC, ada CAPTA, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini akan merubah kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian lagi ada demokratisasi pemilu, pilkada, peraturan perundang-undangan, otonomi daerah, kemudian ada perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung. Nah, kemudian dari sisi sumber daya ini dan tujuan bernegara terus mengalami perubahan berdasarkan dari demokrasi itu sendiri, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan, kemudian kondisi global, kemudian kondisi perubahan iklim. Nah, maka dari itu di situ kita akan lihat dari juga terjadi perubahan dalam hal sumber daya. Nah, dalam hal sumber daya, baik itu kondisi geografis, kemudian keterbatasan sumber daya alam, ini semua mempengaruhi. Yang membutuhkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari proses perubahan-perubahan itu dibutuhkan dibutuhkan strategi baru untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Sebagai contoh yang sederhana, mungkin adik-adik sekalian, misalnya persawahan di dalam hal pertanian, mungkin dalam persawahan itu cukup bagus dalam tada hujan misalnya, bahwa di setiap tahun waktu itu karena masih banyak hutan di daerah pegunungan, di setiap tahun itu tidak bisa panen 2 kali setahun tanpa membutuhkan pengairan khusus atau dalam hal ini irigasi. Nah,
ketika saat itu pada saat irigasi misalnya 1 tahun itu terjadi perubahan iklim sehingga sudah menjadi kekurangan air. Misalnya musim hujan dan kemarau sudah tidak bisa dipisahkan lagi, atau dalam hal ini sudah tidak bisa diprediksi kapan bulannya musim hujan dan kapan bulannya musim kemarau. Hal itu menyebabkan menyebabkan pertanian sudah tidak bisa uh, tidak bisa dengan baik berkembang karena sistem pengairan itu sudah berkurang. Maka langkah strategis yang harus dilakukan adalah bagaimana menghijaukan kembali misalnya wilayah itu, kalau misalnya hal itu disebabkan karena penebangan hutan. Maka langkah strategisnya adalah penghijauan kembali agar bisa kembali namanya hujan tropis. Jadi di sini semua ini adalah globalisasi, perubahan eksternal, internal, lingkungan, sumber daya dan lain sebagainya. Itu kita memerlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Begitu adik-adik sekalian. Nah, terus selanjutnya kita untuk menjaga kesinambungan. Nah, di sini untuk menjaga kesinambungan tujuan bernegara yang saya sampaikan tadi, bahwa kita membutuhkan yang namanya tujuan bernegara secara umum agar negara kita itu masih tetap menjadi sebuah negara dan berumur yang panjang. Jangan sampai dengan usia yang misalnya 70 tahunan itu, negara kita tidak sampai pada usia 100 tahun. Mungkin adik-adik masih ingat kan tahun 2030 bahwa Indonesia akan bubar? Ya, Indonesia bisa saja bubar, negara bisa saja bubar, sebagaimana negara juga pernah lahir. Jadi negara itu tentunya bisa lahir dan bisa juga berakhir. Dan misalnya berakhirnya karena penggabungan atau berakhirnya karena invasi, atau dalam hal ini kita bisa dikuasai oleh negara lain. Jadi dulu di Indonesia sudah begitu banyak negara dalam bentuk-bentuk kerajaan, tetapi semuanya boleh dikata selesai dan muncullah negara baru yang bernama Indonesia. Nah, untuk mempertahankan Indonesia, untuk mencapai visi Indonesia, misalnya pertama adalah bagaimana kita negara Indonesia agar tetap bisa bertahan bersama dengan penduduk-penduduknya. Maka dibutuhkan suatu misalnya perencanaan jangka panjang. Nah, seperti misalnya RPJM 2004-2009, kemudian di dalamnya ada RKP. Jadi ini adalah RPJP nasional dari 2004 sampai 2024. Jadi selama 10 tahun. Jadi visi misi pembangunan. Misalnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini untuk rakyat Indonesia. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan. Semua visi ini dimasukkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah dari 2004 sampai 2024. Nah, hal itu sekali lagi saya sebutkan bahwa itu untuk menjaga kesinambungan bernegara, agar negara kita tetap ada, tetap kuat, dan tetap eksis. Ya, maka dari itu adik-adik sekalian, sekali lagi hal-hal tersebut sangat dibutuhkan. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita kembali kepada perencanaan dan penganggaran. Yang kedua yaitu masuk pada perlunya sinergi perencanaan dan penganggaran. Perlunya sinergi perencanaan dan penganggaran itu kita bahas 4 poin. Yang pertama adalah terpisahnya perencanaan dan penganggaran. Yang kedua penyusunan proses penyusunan APBN. Yang ketiga deviasi atau proses perubahan dari tahap perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, ketidaksinkronan dana alokasi khusus. Jadi di sini kenapa penting perencanaan dan penganggaran itu adik-adik sekalian? Yang pertama, terpisahnya orang yang merencanakan dan orang yang menganggarkan.
Misalnya di sini rencana kerja pemerintah dan menteri, misalnya kita lihat adik-adik sekalian bahwa pada poin 8 dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas, Menteri Keuangan menyusun kebijakan fiskal kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan, dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Penyusunan perencanaan APBN sebagian dimaksud berpedoman pada rencana pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Kemudian pasal 25 RKP memuat prioritas pembangunan rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran ekonomi secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal serta kementerian lembaga. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM nasional sebagaimana yang dimaksud. Jadi yang biasanya membuat rencana pemerintah, fungsi perencanaan cenderung dihilangkan, kemudian perencanaan nasional mendorong fungsi perencanaan. Nah, di sini kadang menjadi ini karena yang membuat perencanaan adalah dari yang membuat perencanaan adalah dari Bapeda atau dalam hal ini Bappenas. Kemudian yang eksekusi penganggaran adalah dari Kementerian Keuangan. Jadi misalnya undang-undang perencanaan dan penganggaran ditetapkan secara terpisah dan saling mengisolasi. Jadi ini yang disebut misalnya di Indonesia bahwa undang-undang perencanaan nasional mendorong fungsi perencanaan. Jadi perencanaan nasional itu dalam hal ini Bappenas dan lain-lain itu fungsinya adalah membuat perencanaan, sementara keuangan adalah untuk dalam hal ini penganggaran yang bisa merubah semua itu. Maka biasanya dalam hal ini hal itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dari perencanaan-perencanaan yang telah dibuat. Itu dalam terpisahnya perencanaan dan penganggaran. Lain yang merencanakan, lain yang menganggarkan. Tapi tentunya tetap nanti koordinasinya. Nanti kita lihat bagaimana proses-proses perencanaan yang mengalami perubahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah proses penyusunan APBN. Nah, dalam penyusunan APBN, untuk menjamin capaian kinerja pembangunan yang efektif, daerah yang bersumber dari dana kementerian dan lembaga, serta sinkronisasi antara kementerian lembaga di pusat, peran Bappenas hingga proses penganggarannya untuk mengawal konsistensi dengan perencanaan. Jadi misalnya ada kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga berkoordinasi dengan provinsi. Jadi antara kementerian dan lembaga juga melakukan koordinasi, dan ini provinsi A berkoordinasi dengan kementerian lembaga, kemudian provinsi berkoordinasi dengan kabupaten kota. Jadi modelnya seperti itu. Begitu juga dengan provinsi B. Jadi provinsi B berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Jadi semua kementerian dan lembaga ini saling berkoordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran secara nasional. Jadi dalam hal koordinasinya. Nah, proses penyusunan APBN yang pertama adalah yang pertama adalah misalnya pada bulan Januari Presiden menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kemudian Februari dibuat penyusunan kerangka ekonomi makro dan perkiraan kapasitas fiskal. Jadi perkiraan kapasitas fiskal ya, pendapatan yang akan didapat pada tahun berikutnya. Nah, penyampaian pagu indikatif dan rancangan awal atau RKP, kemudian dilaksanakan musrembang, kemudian peraturan Presiden RKP pada bulan Mei, kemudian penyampaian pagu anggaran pada bulan Juni, penyelesaian dan RKA Kementerian Lembaga, kemudian penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN dan RUU. Nah, pada bulan Oktober, penyelesaian pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN. Kemudian pada tahun penetapan alokasi anggaran pada bulan Desember dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Menkyu. Nah, di sini adik-adik sekalian, jadi yang kelola itu sampai bulan Mei adalah Bappenas. Kemudian
dari bulan Juni sampai Desember itu Kemenkeu atau dalam hal ini Departemen Kementerian Keuangan. Nah, disinilah terjadi perubahan-perubahan itu. Jadi yang misalnya yang direncanakan di sini dia mengalami tahap-tahap perubahan. Jadi tahap-tahap deviasinya di sini. Nah, kadang lain yang direncanakan, lain yang dilaksanakan atau setidaknya agak terpisah dari pelaksanaannya. Apalagi disinilah terjadi biasanya perubahan-perubahan dalam hal ini ada perubahan apa namanya rancangan undang-undang perubahan. Jadi APBNP inilah yang mungkin biasanya menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan itu. Nah, yang ketiga, kita masuk pada deviasi dari tahap perencanaan dan penganggaran. Nah, deviasi dari tahap perencanaan dan penganggaran itu adalah deviasi 1 dari rencana RKL ke dalam RK internal itu pemerintah sebelum RAPBN. Deviasi kedua itu adalah RPBN menjadi APBN. Deviasi tersebut adalah misalnya perubahan kegiatan, pagu kegiatan, lokasi kegiatan dan indikator sasaran kegiatan. Jadi semua perubahan deviasi tersebut adalah yang saya sebutkan tadi, bahwa ada perubahan kegiatan, kemudian anggaran kegiatan, lokasi kegiatan, semua di sini mengalami deviasi atau perubahan yang tentunya yang di luar dari perencanaan Bappenas atau yang sudah direncanakan oleh Bappenas. Di sini di bawah kewenangan Kemenkeu. Oke, kita lanjut. Salah satu misalnya adalah deviasi perencanaan penganggaran itu atau perubahan penganggaran ini. Misalnya ini misalnya kita melihat bahwa ada tingkat yang terpetakan. Misalnya begini. Jumlah program 72, jumlah kegiatan 52, indikator 144. Nah, terpetakan ini terjadi deviasi dalam RKP dan RKL dapat diidentifikasi di 29%. Jadi di sini ada 29% yang mengalami perubahan. Misalnya yang terpetakan ini ada yang terpetakan misalnya 50 jumlah program, terpetakan langsung tidak langsung 87. Jadi totalnya di sini yang diidentifikasi adalah sekitar 29% yang indikator kinerja tidak terpetakan, dalam hal ini tidak ada di dalam RKP. Itu artinya 29 tersebut adalah mengalami perubahan. Nah, terpetakan langsung terkait dengan antara indikator kegiatan pada RKP, kemudian output kegiatan pada RKL baik secara nomenklatur maupun target maupun volume kegiatan. Kemudian yang kedua, tidak terpetakan tidak langsung indikator kinerja yang tidak terkait secara nomenklatur tetapi secara substansinya terkait dengan output kegiatan. Jadi bukan nomenklaturnya tetapi dilihat pada outputnya. Jadi kita bikin kegiatan tidak lagi seperti yang direncanakan tetapi outputnya yang sesuai dengan perencanaan. Kemudian indikator kinerja di RKP tidak terkait sama sekali. Jadi di lain indikator kinerja tetapi ada program yang jalan. Artinya itulah hal-hal yang disebut dengan deviasi-deviasi itu sendiri. Hal yang lain adalah misalnya adanya kewenangan besar anggaran pada kementerian lembaga menyebabkan porsi belanja untuk internal KL lebih besar dibandingkan dengan untuk kepentingan publik. Misalnya di sini ini belanja pegawai dan barang ini cenderung mengalami sangat tinggi dibandingkan dengan modal. Jadi hal itu menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk keperluan publik itu kurang. Nah, mungkin bisa saja dalam hal perencanaan diharapkan untuk belanja modal itu lebih tinggi, tetapi pada hasilnya dia lebih rendah. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian alokasi pendanaan terhadap dokumen perencanaan. Misalnya, pemerintah merencanakan pembangunan jalur ganda kereta api, misalnya ya.
yang merupakan arahan Wapres pada sidang kabinet. Padahal di RKP sebelumnya telah mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan dana, namun pada pagu definitif sebagian alokasi tersebut dialihkan pada kegiatan pembangunan yang lain. Hal-hal seperti inilah yang membuat perubahan itu sendiri. Jadi awalnya dianggarkan, tetapi pada praksisnya itu digunakan untuk yang lain. Itulah yang dimaksud dengan ketidaksesuaian pendanaan terhadap dokumen perencanaan. Jadi diharapkan sebenarnya adalah perencanaan itu sesuai dengan dokumen yang dibuat. Kemudian salah satu contoh yang lain adalah ketidaksinkronan dana alokasi khusus. Misalnya proporsi DAK infrastruktur air tahun 2012 itu wilayah barat Indonesia itu 67%, wilayah timur Indonesia itu 32%. Pada alokasi DAK infrastruktur misalnya nah di sini kita bisa lihat misalnya infrastruktur wilayah barat itu 61, wilayah timur 62. Di dalam buku RKP 2 disebutkan sasaran umum pembangunan infrastruktur berfokus pada timur, bagian timur. Namun dana alokasi DAK yang harusnya menjadi pendukung pencapaian prioritas nasional, DAK untuk infrastruktur jalan air minum di timur Indonesia hanya sekitar 30 sampai 40%. Ya. Penentuan daerah DAK dilakukan siklus penganggaran, yaitu saat dokumen perencanaan telah ditetapkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah misalnya begini, kita berfokus pada pembangunan Indonesia Timur pada RKP tersebut, tetapi pada kenyataannya adalah justru hanya 30% DAK yang diberikan ke Indonesia Timur. Padahal di awal sebelumnya adalah prioritas pembangunan di Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya adalah benchmarking sistem perencanaan dan penganggaran. Ya, mungkin adik-adik sekalian, mungkin karena waktu, jadi kita bisa lanjutkan ini untuk pembahasan benchmarking sistem perencanaan dan anggaran dan sinergi perencanaan dan penganggaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi saya kira untuk pertemuan hari ini kita akan kita selesaikan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.